Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mauldi Kurniawan. Jadi hari ini lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai uji korelasi berganda. Dan hari ini kita melanjutkan, yaitu menguji regresi berganda. Ingat, yang awalnya adalah korelasi, sekarang adalah regresi. Jadi di sini sama soalnya, yaitu mengenai X1, X2, dan Y atau komitmen pada tugas, motivasi kerja, dan kinerja. Jadi langkah-langkahnya sama kayak sebelumnya, yaitu kita salin dulu ke bagian Excel biar tidak lama-lama ya. Setelah itu kita salin ke bagian SPSS. Jadi kita seperti ini, hampir sama semuanya. Terus kita klik analyze, kita klik juga regression, terus kita klik linear. Oke, sama kayak tadi. Jadi ininya dicentang R square dan deskriptif, kita continue. Terus plots bagian dependent adjective, algebraic, dan shift itu adalah unstanced. Oke, kita klik oke. Jadi kayak gini ya, nanti kurang lebihnya gini. Lebih detailnya bisa dilihat video sebelumnya. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk regresi berganda, kita fokuskan pada ANOVA. Oke, kayak ini. Kita klik bagian, ini. Kita bagi menjadi dua. Kita klik Windows gini, biar lebih mudah. Nah, kan tampilannya seperti ini. Oke. Jadi kita fokuskan pada ANOVA. Jika kita lihat, nah ini uji regresi berganda. Jadi di uji regresi berganda itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah uji F, yang kedua adalah persamaan regresi linear berganda, dan yang ketiga adalah uji T. Oke, kita akan bahas mengenai uji F atau simultan. Jadi di sini ada H0 dan H1. Interpretasi uji simultan F pada uji regresi berganda. Yang pertama yaitu jika nilai signifikan F itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya ditolak. Nah, sebaliknya, jika signifikan ini lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima. Oke, bisa kita lihat pada tabel ANOVA, yaitu mengenai regression. Nah, ini bagian pertama kita tarik signifikannya, yaitu adalah 0,082, yang artinya 0,082 ini lebih besar daripada 0,05, yang berarti H0 diterima. Jadi variabel X1 dan X2 secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh terhadap variabel Y. Jadi gitu untuk uji F. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu persamaan regresi linear berganda. Jadi ini kita fokuskan pada tabel ini, koefisien, tabel selanjutnya nomor 2. Kita fokuskan ini, yaitu adalah Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Yaitu Y adalah variable dependent, A adalah nilai konstanta, B1 adalah koefisien korelasi antara X1 dan Y, dan B2 korelasi antara X2 dan Y. Nah, kita lihat dari interpretasi persamaan regresi sebagai berikut. Konstanta A sebesar, nah nilai konstan ini adalah ini. Jadi ini bisa kita lihat adalah konstan, dan nilai konstan adalah 33,372. Berarti konstantan A sebesar 33,372. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti jika variabel X1 dan X2 nilainya 0, maka variabel Y bernilai sama juga, yaitu 33,372. Jadi gitu bacanya. Oke, yang ke B, yaitu poin B. Nilai koefisien variabel X1 bernilai lah. Bisa kita lihat
yaitu variabel X1 itu masuk pada ini 0,226. Yang artinya dan ini gak ada tanda minus, yang artinya berarti positif. Jadi bisa kita simpulkan yaitu nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif, yaitu sebesar 0,226. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan nilai sebesar satuan pada variabel X1, maka nilai variabel Y akan meningkat. Karena ini positif, artinya meningkat sebesar 0,226. Jadi sama. Yang pertama, yang poin B adalah adalah 0,226. Oke. Lanjut ketiga yaitu poin C, nilai koefisien regresi variabel X2 yaitu motivasi kerja. Yang di sini adalah 0,127. Nah, bisa kita lihat nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai meningkat karena ini positif kan ya. Sebesar 0,127, angka ini berarti bahwa setiap penambahan nilai sebesar satuan pada variabel X2, maka nilai variabel Y akan meningkat sebesar 0,226 dengan asumsi variabel dependen nilainya tetap. Jadi ini untuk persamaan regresi linear berganda. Jadi itu. Nah, selanjutnya adalah uji T. Kita fokuskan juga kepada koefisien. Kita geser. Nah, di sini ada signifikan. Oke. Uji T adalah hipotesis X1 atau B1 dan hipotesis X2 atau B2. Jadi ini ada dasar pengambilan keputusan itu ada dua. Bisa pakai yang atas atau yang bawah. Nah, untuk mudahnya kita pakai yang atas saja. Jadi jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sebaliknya jika nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Nah, kita lihat di sini adalah nilai signifikannya adalah untuk X1. Nah, kita fokuskan X1 B1 yaitu adalah 0,267 yang artinya 0,267 lebih besar daripada 0,05 maka H0-nya diterima yang artinya variabel X1 tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y gitu. Dan untuk yang kedua yaitu variabel hipotesis X2 dan B2 bisa kita lihat adalah 0,104 maka lebih besar daripada 0,05 yang artinya sama. H0 diterima, artinya variabel X2 juga tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y. Jadi itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.